Tapi waktu itu Anum sendiri sudah. itu Nah, ini nih mungkin menarik sekali nih untuk ceritakan ya, karena waktu itu ya Ana justru ikut dalam barisan yang membubarkan ya. Masya Cuma Allah. Ana di balik layar. Di balik layar behind the skin ya. Tapi sekarang Masya Allah ya, malah justru sekarang Antum ikut kajian dan menjadi ketua pemuda masjidnya. Ketua dadakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah, saya kedatangan teman lagi nih, masya Allah. Teman yang insya Allah baru kenal ya. Iya. Tapi masya Allah, kita sering komunikasi paling lewat WA ya. Komunikasi. Oke, ada Asep Adudu, apa kabar bro? Alhamdulillah. Masya Allah, Asep Adudu. Mungkin buat teman-teman yang ada di mana ya? Pekalongan Selatan khususnya ya. Iya. Oke, mungkin udah nggak asing lagi dengan nama Asep Adudu. Asep Adudu ini sesuai tema kita malam hari ini ya, Mas Berto. Mas Berto. Masya Allah, masyarakat bertobat dari tato. Dan mungkin kalau antum dulu Mas Berto lebih ke masyarakat bertato ya? Iya. Oke, Mas Berto. Masyarakat Bertato ya. Di daerah Pekalongan Selatan ada komunitasnya ya? Kalau untuk komunitas banyak juga sih. Banyak juga ya Mas Berto ya. Masyarakat bertato. Tapi kalau itu versi dulu berarti ya. Itu versi dulu. Iya, tapi kalau menurut stigma saya sih Mas Berto lebih ke yang masyarakat bertobat dari tato, ya kan? Apa kabar bro? Sibuk apa sekarang ini? Alhamdulillah lagi kurang itu sih sebenarnya. Lagi kurang enak body ya? Iya. Ya sibuk. Enggak sibuk apa-apa ya. Siapa palingnya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun agak sedikit kurang enak body, udah disempatkan datang untuk ya kita sekedar ngobrol ya, perihal ataupun tentang masalah. Nah itu dia tato yang saat ini lagi mungkin dari tahun ke tahun memang sangat ramai sekali ya untuk diperbincangkan, dan bahkan mungkin tato itu sendiri sudah menjadi apa namanya ya, lifestyle ya, tren. Budaya ya. Iya. Bener nggak sih menurut antum bro? Iya, emang ya di Indonesia sendiri kan masih banyak komunitas Mas Berto yang ibaratnya ingin bahwa stigma tato di Indonesia itu biar tidak bercitra buruk di masyarakat. Oh gitu ya. Oke. Tapi memang ada, kalau menurut saya ada benernya juga, maksudnya tato itu tidak selalu dikaitkan dengan kriminal. Iya. Kalau dari kita lihat dari sisi apa? Sisi apa istilahnya? Sisi baiknya, baiknya lah istilahnya ya. Tapi, nah kalau untuk masalah syariat, nah ini dia gini yang berat ini ya. Iya kan jadi masalah kan. Saya pun dulu sempat berpikiran gini bro, maksudnya punya pikiran yang karya seni itu nggak ada batasnya men. Iya. Dulu. Kan dulu ya, iya. Dulu ya. Seni itu nggak ada batasnya. Iya betul. Bahkan sampai misal lu aja mau bikin gambar di badan atau dimanapun bebas berekspresi. Iya, kita bebas berekspresi dalam artian ya ini badan gue. Iya betul. Iya kan? Iya. Dulu mungkin sepaham lah. Iya, dengan karya seni tanpa batas. Tapi memang ternyata setelah kita istilahnya apa ya, hijrah lah ya, taubat lah ya. Ternyata setelah kita belajar dengan menuntut ilmu dan akhirnya kita tahu ternyata karya seni itu memang ada batasnya, ada batas-batas di mana ada yang boleh dan ada yang tidak berbolehkan. Salah satunya seni merajah tubuh ini bro, ya kan? Iya. Kalau dulu ya taunya cuman
tato tidak dibolehkan karena menyakiti diri sendiri itu. Betul. Dan ternyata Ternyata setelah belajar kok iya, ternyata bukan cuma itu yang jadi iya. masalah. Nah, kenapa saya pribadi sempat buat podcast yang di podcast saya pribadi ya, yang di cuma podcast itu dengan tema tato itu banci. Nah itu kena banget itu. Kena banget itu. Iya. Nah, sedikit cerita ada. Maksudnya berawal dari memang yang dari apa ya? Saya sendiri dan mungkin dari teman-teman juga yang lain mewakili karena memang ada gambar gitu kan ya. Iya. Pada akhirnya saya tanya sama beberapa ustadz dan saya sempat browsing-browsing ini bro ya tentang masalah tato. Ada nemu dan hadisnya ini. Nah, ini mungkin boleh saya bacain ya yang dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah melaknati wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta untuk disambungkan, wanita yang menato dan minta ditatokan. Nah, kena tuh saya waktu itu. Iya. Nah, karena memang pada zaman apa ya, zaman wanita jahiliyah dulu tuh memang ternyata banyakan wanita yang ditato bro. Iya, ternyata seni tato zaman dulu itu Sudah ada. Sudah ada. Iya, sudah ada. Ternyata waktu apa ya, istilahnya waktu belum tahu itu kan, katanya tato itu menurut penelitian itu kan tato tertua di dunia itu kan di Indonesia sendiri. Iya betul. Di Mentawai, iya. Nah, ternyata kalau melihat dari hadis itu kan Iya. berarti bukan di situ kan. Iya. Sudah Kayaknya ada sejak sejak sebelum itu. sejak zaman jahiliyah Entah sudah itu, ada iya. ternyata. Kenapa saya sempat waktu itu bikin podcast tato itu banci. Nah, Kenapa? mungkin antum sendiri sempat dengerin ya? Iya, langsung kena ini anak. Boleh kok dicek di Spotify. Dan bagaimana nih untuk kabar kajian nih bro? Yang mungkin yang tadi sempat kita belum mulai acara podcast, kita udah ngobrol-ngobrol dulu masalah tentang itu tadi kajian. Yang rumornya ini Kajian sendiri masih iya. Ya gimana ya cerita. Jadi belum itu, masih sama warga ada penolakan lagi. Ada penolakan lagi. Nah, Kesalahpahaman gitu lah. ya, just info nih. Jadi Asep Adudu ini adalah salah satu ketua pemuda masjid mana? Al-Falah Karanglo, benar ya? Nah, bisa ceritain nggak bagaimana sih bisa jadi ketua pemuda masjid dan sampai antum sendiri sekarang hijrah ke manhaj salaf yang tadinya masyarakat bertato, masya Allah. Mungkin kan dari stigma masyarakat kan juga Asep, siapa sih Asep? Iya. Sampai sekarang yang masya Allah kalau menurut saya sampai hijrah ke manhaj salaf gini. Iya. Mungkin sedikit bisa bercerita ya, berbagi pengalaman lah buat teman-teman. Ya pertamanya ya itu ya apa ya, istilahnya nggak tahu kenapa anaknya dipilih jadi ketua pemuda. Iya. Kayaknya sih kalau menurut aneh jebakan. Jebakan maksudnya? Jadi waktu itu ada istilahnya rapat untuk pemilihan ketua pemuda. Katanya ketua pemuda udah ada itunya lah, apa namanya, calon-calonnya. Udah ada calon-calon. Katanya anak nggak ada itu. Nah begitu rapat dimulai ternyata nggak ada calon yang diituin, ternyata langsung anak yang langsung ditunjuk jadi ketua. Masya Allah. Waktu itu siap nggak siap ya? Harus. Iya. Berarti kan jamaah masjid ataupun pengurus masjid yang saat itu sedang rapat berarti kan mempercayakan kepada antum, bro. Iya. Istilahnya ya mungkin nggak semua ya, cuman Iya. mungkin anak-anak milihnya karena kayaknya kalau di kampungan kalau sama anak-anak pada Oke lah. Oke lah ya. Iya.
istilahnya Kalau oke lah ya. istilahnya anak ngajak apa ya ikut lah. Iya. Gitu. Apa aja. Nah, karena mungkin itu. tadi yang awal tadi kita ngobrol itu mungkin antum itu sebagai di daerah sana sebagai istilahnya apa ya? Cokol ya depan ya gitu ya. Ya bisa dibilang depan, bisa dibilang belakang. Nah, tapi saat ini kajian masih berjalan nggak, Bro? Kajian belum berjalan. Belum Jadi berjalan, masih diusahain untuk ngobrol lagi sama pengurus masjid, sama takmir, sama itunya lah. Tapi sebenarnya yang menolak itu jamaah masjidnya atau dari warga sendiri, Bro? Sebenarnya jamaah bukan ya, sebenarnya nggak ada wewenang ya. Ya bisa dibilang anggota pengurus masjid ya, dia anggota cuman bukan ketua, bukan wakil. Sebagai anggota. Nah, anggota. Dan ketua sama wakil fine-fine aja. Baik-baik aja ya dan bahkan justru mereka suka dengan kajian pemuda. Masya Allah, antusias berarti ya untuk Antusias, kajian. iya. Nah, memang ada beberapa segelintir orang. Dan yang jadi alasan kan selalunya warga yang Iya, menolak. iya, Nah, betul. sedangkan kalau ditanya warga yang mana kan nggak ada. Selalunya ya pokoknya warga. Dan antum Warga sendiri yang mana, gitu. warga situ sendiri ya? Iya. Warga sendiri dan rumah depan masjid. Tapi kita tarik ke belakang tahun berapa waktu itu berarti ya? 2018 ya kalau nggak salah ya? Iya. Waktu 2018. yang ngisi Ustadz Koko Hafizahullah. Koko ya. Iya kan sempat penolakan juga tuh. Setelah itu apa ya? Itu siapa? Yang dari Yordania itu. Sesialal. Iya. Nah, itu setelah itu kan mulai ramenya itu. Oh gitu itu tujuan yang pihak sebelah. yang enggak ya. Yang enggak. Tapi waktu itu antum sendiri sudah. Nah, itu ini nih mungkin menarik sekali nih untuk ceritakan ya, karena itu ya Ana justru ikut dalam barisan yang membubarkan ya. Masya Allah. Cuman Ana di balik layar. Di balik layar behind the skin ya. Nah, makanya setelah Ana tahu, oh kok ternyata seperti itu, ternyata Ana yang salah. Ya itu Ana berusaha gimana caranya kajian biar jalan lagi, biar aktif lagi pemuda. Sempet pemuda pada bubar semua, baratnya pada nggak ke masjid lagi gitu. Istilahnya bertanggung jawab ya atas dulu kejadian beberapa tahun yang lalu yang sempat ikut di barisan pembubaran kajian. Tapi sekarang Masya Allah ya, malah justru sekarang antum ikut kajian dan menjadi ketua pemuda masjidnya. Ketua dadakan. Yang sampai sekarang kira-kira maksudnya kapan lagi nih aktif untuk kajian dimulai? Iya, kalau untuk kajian rencana anak-anak sih itu apa ya? Nggak di masjid rencananya. Oh, di mana jadi? Kalau nggak di rumah anak ya di rumahnya itu Mas Bagus yang si Mas Bagus Hans. Oh iya. Itu. Tapi juga kan ya bisa dibilang wakil dari ketua. Oh, Masya Allah. Mas Bapaknya Bagus juga kan ketua itu ranting pengurus. Oh, ranting pengurus. Nah, tapi gimana sih bro bisanya antum sampai hijrah ke manhaj salaf seperti ini? Bagaimana ceritanya nih? Mungkin menarik sekali nih untuk ceritakan ya. Ceritanya panjang ya, cuman ya mungkin biar lebih singkatnya aja. Iya. Ya sebenarnya kalau dibilang hijrah itu ya dulu nggak ada pikiran ke situ ya. Iya betul. Cuman pas waktu pertama bertato itu kan sebenarnya langsung menyesal besoknya itu. Nah, besoknya langsung menyesal. Tapi ya ibaratnya udah kadung. Iya, udah terlanjur ya. Terlanjur. Malah nambah lagi. Tapi iya. Begitu nambah ya nyesel lagi, tapi nambah lagi. Nyandu memang bro. Iya, nyandu. Sakit tapi nyandu. Iya betul. Memang nyandu tato itu. Masalah berhijrah itu ya sekitar udah
2 tahun lebih lah ya. 2 tahun yang lalu. Mulai belajar, mulai menghindari teman-teman, menjauhi dari anak-anak gitu. Menjauh Sebenarnya- juga dari lingkungan yang kurang baik gitu iya, ya. sebenarnya itu ya mungkin karena alhamdulillah mungkin Allah masih sayang. Iya betul. Jadi anak dipertemukan dengan masalah yang sebenarnya masalah sepele, cuman dijadiin besar kan. Wah, ini dia apa ini masalahnya? Ya namanya anak-anak itu kan rocker lah ibaratnya. Iya betul. Kita jalan ke acara Event ya. event, berangkat bareng apa bareng. Nah begitu ada masalah ternyata kan mereka lari semua dan anak ditinggal sendiri. Lah itu jadi ibaratnya pulang malu nggak pulang rindu. Jadi anak pulang itu ya udah diem doang di rumah, nggak pernah keluar sampai setahun. Anak mikirnya katanya kan kalau istilahnya anak-anak kan ya berangkat bareng pulang ya bareng. Iya betul. Ibaratnya gitu. Tapi nyatanya kan kenapa berangkat bareng pulang Sendiri-sendiri, tinggal-tinggalan, iya. kan? Nah ternyata begitu sampai di Pekalongan kok masalah di acara itu Di event tersebut. berpanjang. Oh. Dan ya ada anak-anak yang mungkin kurang suka dengan anaknya. Iya mengompor-ngomporin. Wah ini digoreng ya. Digoreng masalah kecil itu digoreng ke teman-teman anak itu. Nah sedangkan waktu itu anak emang benar-benar nggak keluar itu. Jadi seakan-akan emang anak berarti salah karena nggak berani keluar. Anak nggak berani keluar berarti emang anak salah. Nah padahal anak nggak keluar karena nah itu satu emang orang tua yang ya udah sih ngapain kayak gitu terus ya. Betul. Udah tahu sendiri temennya kayak gitu dibela-belain terus. Nah, dulu ibaratnya ya lebih belain temen lah daripada orang tua. Iya daripada keluarga lah ya. Daripada orang keluarga. Orang tua ngelarang apa kalau temennya ngajak ya udah Ayo aja. ayo aja. Urusan diomelin nanti belakangan. Nah itu setelah di rumah ngerenungin apa ya sih mau kayak gini terus. Dan ya orang tua mana sih yang bangga punya anak bertato. Iya betul. Walaupun mereka diem, tapi kan pasti dalam hati kan kok kayak gini. Iya pastilah ya. Nggak ada lah kalau menurut anak, kalau memang orang tua yang benar-benar masih itu ya nggak ada lah orang tua yang bangga punya Iya anak bertato. betul. Apalagi lebih sering di luar ya. Iya. Sering di luar dibanding di rumahnya ya. Rumahnya. Terus setelah itu gimana bro? Setelah itu ya masih kadang itu apa ya namanya naik turun. Kadang kayak pengen udahan tapi kayak masih ngambang lah ibaratnya belum totalitas lah. Iya. Masih ngambang. Belum totalitas untuk hijrah. Nah, setelah itu nggak sengaja sih ya. Kalau untuk masalah tato kan orang tua kan pengennya ya pokoknya dihapus lah ibaratnya. Iya. Nah bilangnya kan lah sebanyak ini kalau untuk menghapus tato kan biayanya lebih mahal kan. Betul sekali. Daripada membuatnya ya. Daripada membuatnya lah untuk anu sendiri banyak kayak gini emang ya kasihan orang tua juga lah masa iya itu. Nah itu anak apa ya istilahnya browsing. Ternyata kan kalau kita itu pengen hijrah dan tato itu ada yang istilahnya nggak perlu dihapus, yang penting kita benar-benar bertobat. Iya benar-benar niat untuk berhijrah bertobat ya. Nantinya menyakiti diri sendiri lagi. Gitu. Betul. Nah tapi kan setelah anak pikir-pikir kan
gimana ya, uang tato itu kalau menurut Ana ya, Mhm. versi Ana, kalau tato itu sebenarnya ya seni yang membuat kita sombong. Yes, betul, Iya kan? betul. Ana sendiri kan dulu pertama pengen, ya sebenarnya nggak ada niatan pengen bertato sih, Mhm. tapi karena ya Teman, bukan lingkungan, karena temen, ya karena mungkin dulu masa lalu yang itu kan iya. lagi nge-fly apa tiba-tiba ada entah Bisikan dari apa? bisikan dari mana, tiba-tiba jadi berpasang tato, dan yang itunya lagi baru pasang tato, dan pengennya itu pengen tatoan tapi yang nggak kelihatan gitu. Iya, 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 betul. Yang nggak kelihatan Awal-awal istilahnya, biasanya ya. biar nggak kelihatan, tapi ternyata begitu kita udah tato, pasang tato, nggak kelihatan, ya jatuhnya nanti, nah ngapain gue tatoan loh kalau Nggak dilihatin. nggak dilihat orang. Iya. Jadi ya sering nggak pakai baju, sering itu kan jadinya Iya, sombong iya, kan, sombong, pamer benar. juga kan lah. Benar sekali. Kenapa dulu itu ya, kenapa maksudnya Ditutup-tutupin ya. ditutup-tutupin kalau akhirnya juga itu. Nah makanya ada niatan pengen menghapus tato itu kan karena itu, maksudnya terkadang kesombongan itu masih ada gitu. Iya, masih Maksudnya, jadi ada. Benar-benar. seakan-akan selalunya itu pengen ngeliatin selalunya pengen ngeliatin bahwa saya ini punya tato. Iya, betul. Jadi menurut anak ya, tato itu seni yang membuat kita jadi sombong. Betul sekali ya, karena ingin memperlihatkan ya, karena kita, nah itu peranggapan karena saya punya tato. Kita punya tato tapi kok Kenapa? nggak ada yang istilahnya, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang lihat. Jangan lihat ya. Tapi kadang sampai sekarang masih, setelah hijrah ini kadang masih seakan-akan antum maksudnya masih punya rasa yang seperti itu nggak sih? Masih rasa yang agak sedikit sombong gitu, atau malah justru malu dengan setelah hijrah ini? Iya sebenarnya kalau untuk itu ya lebih ke malu ya, lebih ke malu, tapi ya tetap yang namanya itu masih ada, masih pemikiran untuk memperlihatkan itu terkadang masih terbetik. Terkadang masih itu, tapi untuk itunya ya lebih ke malu sih sebenarnya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang semisal mau bikin tato, kayaknya harus dipikir 1000 kali deh. Iya, 2000 bahkan 50.000 kali untuk kalian yang semisal mau membuat tato, karena nah itu nyesel lu di belakang. Iya. Dan terkadang anehnya itu kalau udah nyesel bukannya malah udahan, malah sekalian. Iya, sekalian ditambah lagi, ditambah lagi. Lagi emang nyandu memang. Tapi memang maksudnya tapi harus dipikirin juga deh, kalau semisal kalau yang berniat membuat tato, semoga jangan deh ya. Iya. Karena yang pertama harus dipikirin dulu, hanya biasanya nih hanya untuk gaya-gayaan juga bisa. Iya. Ya salah satunya itu. Dan yang kedua, harusnya juga malu ya sama orang tua ya ketika akan membuat tato, dan kalau sudah terjadi pastinya juga kita malu juga. Iya, itu yang membuat terkadang ya sedih juga ya. Karena pertama tato kan ibaratnya di perut ya. Iya. Biar nggak ketahuan. Iya, biar nggak kelihatan. Lah itu kok malah langsung ketahuan ya. Biasanya ibu itu nggak ke kamar, itu langsung ke kamar lah, kebuka gitu. Langsung ketahuan besoknya, langsung itu tadi malam baru itu besoknya ketahuan. Terus apa komentar ibu? Ya nggak berkomentar apa-apa, cuman ya nangis. Nah itu yang bikin orang tua sedih ya, nangis ya. Insya Allah. Pernah nggak sih maksudnya dapat
apa ya, omongan cibiran dari orang-orang sekitar atau tetangga sekitar atau bahkan keluarga Kalau masalah ataupun saudara masalah tato ini? kalau masalah cibiran untuk tetangga masalah tato ya udah pasti itu ya. Ya pasti ya. Udah pasti. Tapi sempet nggak sih dicap, maksudnya dipandang sebelah mata atau istilahnya dicap miring sama tetangga sekitar atau warga, atau maksudnya atau bahkan sampai keluarga antum sendiri, saudara-saudara gitu, Justru yang bahkan sampai mungkin dikatakan madusu, wah masa depan suram ini pemuda nih. bukan masalah masa depan suram Iya. lagi. Jadi kalau misalkan ada apa ya istilahnya ada kriminal Ya, di kampung misalkan ada apa maling Iya. apa-apa nanti ya larinya ke mana? nah ini cokolnya nih. Ini nih gitu. Sementang-mentang tatoan itu. Iya. Ini nih pasti itunya ya. Kalau untuk keluarga sendiri ya sampai yang misalnya itu kan ibu itu sampai gimana ya sampai bilang sama bapak itu pokoknya kalau ini anak sakit nggak mau nganterin ke dokter malu gitu Punya tato Nggak gitu. punya tato. Misalnya ini anak sakit nggak bakal tak anterin ibu sampai bilang kayak gitu. Jadi kan kita terkadang ya perasaan juga ya tapi yang namanya gejolak jiwa muda Iya, ya betul, waktu itu gejolak jiwa muda. itu ya Belum mikir ya. belum mikir Pokoknya yang penting kita happy. kita happy. Pasang lagi Iya. tato lagi Nah, tapi setelah antum hijrah, reaksi dari ibu, bapak, keluarga, dan mungkin, nah sekali lagi mungkin dari warga ataupun di luar keluarga lah ya, masih melihat antum yang gimana sih sebelah mata setelah hijrah ini? Maksudnya masih melihat memandang yang dulu atau malah tambah setelah hijrah malah tambah ujiannya malah tambah banyak? justru setelah hijrah ujiannya semakin banyak kalau menurut anak. Iya. Jadi apalagi langsung ibaratnya setelah hijrah nggak lama kemudian nah itu dikasih amanah untuk jadi Pengurus ketua, masjid, ya pengurus ketua. masjid. Ya orang-orang pasti kan berpikirnya lah dia ini siapa? Iya, betul. Dulunya gimana, kok sekarang kayak gitu. Emang pantas kan? Pasti orang-orang kan berpikirnya kayak Iya, gitu. pasti. Nah, kalau untuk keluarga ya alhamdulillah ya nerima. Cuman ya lagi-lagi kompor dari tetangga itu. Iya, kompor dan digoreng ya. Kompor dan digoreng. Kompor meleduknya itu. Iya, masya Allah memang ya. Iya. Tapi antum terlalu, maksudnya menanggapi yang serius nggak sih tentang omongan tetangga yang setelah antum hijrah seperti ini, apalagi dengan cingkrang dan jenggotnya ini yang masih selalu dibawa-bawa ini? Nah itu kalau anu justru gimana ya maksudnya waktu ibaratnya waktu ana masih nakal-nakalnya aja kan waktu ana masih memilih jalan yang salah omongan apa aja cuman ibaratnya cuman tak dengerin doang Lewat lah ya. Nah, apalagi ini ibaratnya yang menurut ana ya bahkan menurut syariat itu bener kan wong anak salah aja ibaratnya anak itu bisa Cuekin lah ya. cuekin lah ibaratnya. Lewat lah ya, omongan lewat lah ya. Omongan lewat urusan lolo gue apalagi sekarang ibaratnya yang menurut anak udah itu ya cuman ya lebih itu lagi lah malah justru lebih ya biarin aja lah Iya. dulu aku salah aja aku Cuek gitu ya. cuek apalagi sekarang Memilih dengan jalan istilah jalan yang lurus lah ya. Ya memang kalau kita ngurusin omongan orang lain ya, memang gak ada habisnya bro. nggak ada habisnya. Apalagi omongan-omongan yang setelah kita hijrah kan ya, dengan ya omongan yang biasa lah ya, maksudnya dipermasalahkan, wah cingkrang nih, wah jenggot nih, wah ini teroris nih, LDI LDI ini pasti nih, yang pasti yang enggak ya kan.
Apalagi setelah anak punya istri. Tambah dahulu istri bercadar. Istri bercadar. Masya Allah. Tambah omongan lagi. Omongan lagi. Tapi gimana maksudnya? Anum sendiri menanggapi yang seperti apa? Setelah nikah dan istri antum bercadar gitu. Ya, untuk tanggapannya ya lebih gimana ya? Lebih ke Ada omongan nggak maksudnya? iya omongan justru lebih parah. Lebih parah. Iya lebih parah. Cuman ya itu kembali ke tadi itu. Wong dulu anak gitu aja cuek. Ibaratnya salah aja cuek, apalagi sekarang ibaratnya yang bener ya. Insya Allah bener lah ya. Cuek apalagi ya. Alhamdulillah istri juga support lah untuk saling mensupport ya. Saling mensupport. Oke, by the way, untuk acara nanti hari Sabtu Ahad ikut kan ya? Abu Stato ya, Masya Allah. Masya Allah. Semoga ini menjadi acara program Abu Stato ini menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Karena memang namanya juga Abu Stato pasti orang-orang yang bertato ya. Orang yang bertato yang ikut. Dan itu alhamdulillah sudah ada beberapa peserta. Tinggal nanti kita akan up lagi karena kita masih ada kuota lagi. Mungkin teman antum yang sudah hijrah, yang punya tato, yang pengen hapus tato bisa ikut gabung aja nanti. Kalau teman yang bertato ya banyak ya. Untuk yang udah hijrah itu ya kena dihitung dengan jari ya. Bisa dihitung dengan jari. Kalau yang itu ya terkadang kan karena mau ngajakin kalau belum tahu kalau dia benar-benar udah pengen hapus tato, terkadang kita ngajak dia hapus, ternyata dia hapus bukan buat ngapus untuk nggak tatoan lagi, justru dia ditambah. Hapus untuk mengganti gambarnya. Iya, parah lagi itu. Terkadang kayak gitu. Iya, malah tambah parah ya. Terkadang dihapus bukan karena itu, tapi dihapus karena untuk mengganti gambar yang yang baru. Iya, yang baru itu. Parah kalau itu ya. Ibaratnya ngajak pun jadi nyesel sendiri ya. Iya. Makanya anak mikir gitu. Tapi yang belum benar-benar anak tahu apa ketemu di kajian apa ya anak belum itulah belum nggak berani ngajak. Ini nih. Kayaknya saya kepikiran kepengen membuat yang namanya itu nih, apa namanya, grup Mas Berto yang di sini bukan masyarakat bertato ya, tapi masyarakat bertobat dari tato. Masya Allah. Dan mungkin kan teman-teman yang awal mau hijrah dan sudah punya tato itu bingung mau hijrah kemana. Nah, bikinin grup, kita bikin kegiatan apa gitu kayaknya. Boleh juga itu. Kayaknya maksudnya insya Allah bermanfaat ya. Iya, insya Allah kayaknya bermanfaat. Nah terkadang itu sih anak-anak ya, dari pengalaman anak pribadi sebenarnya banyak yang nyesel, banyak yang itu, cuman terkadang lah itu karena kurangnya bimbingan, kurangnya itulah ibaratnya belajar dalam agama gitu. Jadi mereka jadi ngambang gitu loh. Iya betul. Mau lari kemana setelah ini? Iya. Dan sebenarnya teman-teman yang istilahnya hidup di jalan itu sebenarnya juga jenuh men. Iya. Jenuh juga. Ngapain juga gitu-gitu terus ya kayaknya. Ngapain? Emang mau kayak gitu terus sampai tua. Ada juga maksudnya kan teman kan juga ngomong kan waktu itu sama saya, sebenarnya juga jenuh seperti itu terus. Iya. Tapi mau gimana lagi nih, diajak berbuat istilahnya diajak, ayolah kita dulu udah nakal bareng ya kan, udah ini bareng, ayolah kita istilahnya ayo ngaji bareng bersama gitu. Tapi terkadang belum ada kemauan. Nah itu emang kalau benar-benar belum tuh, soalnya terkadang kalau udah terlanjur apa ya namanya istilahnya haram jadah. Udah nggak sholat, udah nggak ke masjid gitu. Jadi kalau kamu mau ke masjid tuh kayak berat banget itu.
Jadi emang seakan-akan orang itu ngeliatin kita semua itu, padahal enggak itu. Tapi kita perasaannya kayak Iya, gitu. betul. Nah, jadi ya nggak itu lagi sebenarnya. Seperti Maju mundur lah, iya, maju seperti awal-awal saya hijrah awal juga waktu itu, sedikit cerita ya. Waktu itu juga ke masjid pun kopi aja mau berangkat kopi ya nggak tak pakai. Karena apa ya, saking gimana sih maksudnya, yang dulunya istilahnya jarang ke masjid lah ya. Ke masjid, ini anak kena apa ini? Sampai kopiah pun saya berangkat ke masjid tak masukin kantong. Maksudnya dulu sampai segitunya ya. Kalau dipikir-pikir, dan memang yang sulit itu istiqomahnya, men. Nah itu. Ya. Apalagi maksudnya yang dulunya jarang atau bahkan ya jarang ke masjid, sampai untuk sholat ke masjid pun kita dulu maksudnya sampai bahasanya jatuh bangun lah ya untuk bisa kita jamaah sholat di masjid. Jatuh bangun. Iya, maksudnya kan istiqomah memang paling susah. Iya. Kalau untuk hijrah itu sebenarnya Gampang. ya, gampang. Iya, betul. Sangat gampang untuk istiqomahnya itu. Iya. Apalagi kan hijrah pengalaman kita yang nggak baik itu kan, kita masih punya teman-teman yang ibaratnya terkadang. Jadi kita bisa ke bawah lagi kalau kita benar-benar. Betul. Makanya kita, apalagi kalau lagi masa-masa futur itu. Iya, makanya kita dianjurkan bergaulah dengan teman-teman yang soleh ya. Nah itu bisa mungkin menjauhi teman-teman yang dulu. Saya pribadi pun sekarang udah jarang maksudnya bahkan nggak sama sekali komunikasi paling lah sesekali lah sama teman yang dulu. Kalau kita intens komunikasi, ikut kumpul bareng, takutnya kebawa lagi. Apalagi kita udah punya anak istri. Masya Allah. Ini kalau kita ngobrol sampai nanti mungkin sampai berapa jam ini ya? Mungkin sampai besok jam sekarang. Iya, Masya Allah. Ini seru banget karena memang cerita-cerita inspiratif ya buat teman-teman yang hijrah ini kan mungkin bisa berbagi ya, karena berbagi pengalaman. Karena kan mungkin dengan menonton acara ini teman-teman yang lain juga bisa ikutan menjadi lebih baik ya kan. Semoga, amin ya Allah. Berarti ini sekarang antum sibuk apa, bro? Untuk saat ini sibuk apa? Nggak ada kesibukan. Belum ada kesibukannya. Kerja proyek. Apa aja lah. Iya, Masya Allah. Iya, yang penting bisa menafkahi istri ya dengan yang halal. Oke, dan ini nih ngomongin tentang tato ini memang nggak ada habisnya ya. Karena teman-teman yang sekali lagi yang punya tato ataupun dengan masa lalu yang suram itu setelah hijrah pun masih ada tetap menjadi bahan omongan ya kan? Iya, justru makin parah omongan. Iya. Setelah hijrah itu justru omongan, apalagi ya dibilang sok suci lah. Betul sekali. Masa godaannya lebih berat lagi. Saya aja dulu sama tetangga depan nih, bro, sama tetangga depan rumah. Sebelum hijrah bahkan, kamu jangan main sama si ini, jangan main sama saya maksudnya. Tetangga depan rumah. Ya terkadang emang kayak gitu ya. Kan yang namanya orang tua kan ya pengennya anaknya yang jadi yang baik-baik lah ya. Iya. Nah itu padahal terkadang cuman tetangga ya, namanya tetangga ya main ngobrol gitu ya. Orang tuanya kan ngapain kamu main sama dia, itu kan gini gitu. Jadi ya kalau misal itu anak sendiri yang kalau mau main mau ngobrol sama anak ya, kalau memang orang tuanya enggak itu ya mending nggak usah ngobrol itu daripada anak lagi yang kena. Iya betul. Kalau ada apa-apa anak lagi yang yang jadi itu, yang masih menjadi incaran ya. Jadi incaran pasti. Oke, dan Masya Allah kita ngobrol udah agak lama ya, bro ya. Iya. Dan
antum juga bareng istri kesini. Oke, bro. Terima kasih, jazakumullah khairan. Udah sempat hadir walaupun agak sedikit mendung ya dengan cuaca yang dingin ya malam hari ini ya. Sudah menyempatkan bisa kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi kisah hijrah antum, dan semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah. Amin. Oke, sukses selalu buat Asep Setiawan atau Asep Adudu. Oke, sekali lagi jazakumullah khairan, dan kita harus udahan dan harus pamit undur diri. Saya Pino Herdian dan Asep Adudu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.